Sudah muncul ya? Sudah. Sebelumnya, ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Farhan Mariza akan menjelaskan tentang konsep algoritma dan pemrograman. Algoritma dan pemrograman terstruktur. Algoritma berasal dari kata algoris dan ritmis yang pertama kali diungkapkan oleh Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi di tahun 825 Masehi dalam buku Al-Jabr wa Al-Muqloba. Algoritma dapat didefinisikan sebagai urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Kata logis berarti bahwa nilai kebenarannya harus dapat ditentukan, benar atau salah. Langkah-langkah yang tidak benar dapat memberikan hasil yang salah. Misalkan terdapat dua buah gelas A dan gelas B. Gelas A berisi berwarna merah dan gelas B berisi air berwarna biru. Kita ingin menukarkan isi air kedua gelas tersebut, sehingga gelas A berisi air berwarna biru dan gelas B berisi air berwarna merah. Algoritma tukar isi gelas. Tuangkan air dari gelas A ke gelas B. Tuangkan air dari gelas B ke gelas A. Algoritma di atas tidak menghasilkan pertukaran yang benar. Langkah-langkahnya tidak logis karena yang terjadi bukan pertukaran tetapi percampuran antara air di gelas A dengan air di gelas B. Sehingga algoritma tukar air isi gelas di atas salah. Dari permasalahan di atas, algoritma yang benar adalah bahwa untuk menukarkan isi air pada gelas A dengan isi air pada gelas B, maka dibutuhkan sebuah gelas bantuan yang dipakai untuk menampung salah satu air dalam gelas tersebut, misalkan gelas C. Sehingga algoritma yang benar dari permasalahan di atas adalah algoritma tukar isi gelas. Tuangkan air dari gelas A ke gelas C. Tuangkan air dari gelas B ke gelas A. 3. Tuangkan air dari gelas C ke gelas B. Interaksi manusia dan komputer. Pelaksana algoritma adalah komputer. Manusia dan komputer berkomunikasi dengan cara manusia memberikan perintah-perintah kepada komputer berupa instruksi-instruksi yang disebut program. Alat yang digunakan untuk membuat program tersebut adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman sangat bermacam-macam. Jenisnya yaitu C, C++, Pascal, Java, C#, Basic, Perl, PHP, ASP, JSP, G#, G++, dan masih banyak bahasa lainnya. Dari berbagai bahasa pemrograman, cara memberikan instruksinya berbeda-beda, namun bertujuan menghasilkan output yang sama. Contoh algoritma. Memasak. Jika seseorang ingin mengirim surat kepada kenalannya di tempat lain, langkah yang harus dilakukan adalah menulis surat. Surat dimasukkan ke dalam amplop tertutup, amplop ditempeli perangko secukupnya, pergi ke kantor pos terdekat untuk mengirimkannya. Dalam bidang komputer, algoritma sangat diperlukan dalam menyelesaikan berbagai masalah pemrograman, terutama dalam komputasi numeris. Tanpa algoritma yang dirancang baik, maka proses pemrograman akan menjadi salah, rusak, atau lambat dan tidak efisien. Kriteria algoritma menurut Donald E. Knuth. Input algoritma dapat memiliki 0 atau lebih inputan dari luar. Output algoritma harus memiliki minimal satu buah output keluaran. Definiteness atau pasti. Algoritma memiliki instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Finiteness ada batas. Algoritma harus memiliki titik berhenti atau stopping rule. Effectiveness tepat dan efisien.
Algoritma sebisa mungkin harus dapat dilaksanakan dan efektif. Contoh instruksi yang tidak efektif adalah A sama dengan A tambah 0 atau A sama dengan A dikali 1. Namun ada beberapa program yang memang dirancang untuk terminatable. Contoh sistem operasi. Contoh algoritma. Algoritma menghitung luas persegi panjang, masukkan P, masukkan lebar, luas sama dengan P kali L, tulis luas. Sifat umum, tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman. Tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman. Notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Jenis proses algoritma. Sequence proses. Instruksi dikerjakan secara sekuensial atau berurutan. Selection proses. Instruksi dikerjakan jika memenuhi kriteria tertentu. Iteration proses. Instruksi dikerjakan selama memenuhi suatu kondisi tertentu. Concurrent proses. Beberapa instruksi dikerjakan secara bersama. Ciri algoritma yang baik. Algoritma memiliki banyak logika perhitungan atau metode yang tepat dalam menyelesaikan masalah, menghasilkan output yang tepat dan benar dalam waktu yang singkat. Algoritma ditulis dengan bahasa yang standar secara sistematis dan rapi sehingga tidak menimbulkan arti ambigu. Algoritma ditulis dengan format yang mudah dipahami dan mudah diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Semua operasi yang dibutuhkan terdefinisi dengan jelas. Semua proses dalam algoritma harus berakhir setelah sejumlah langkah dilakukan. Hubungan algoritma, masalah, dan solusi. Tahap pemecahan masalah adalah proses dari masalah hingga terbentuk suatu algoritma. Tahap implementasi adalah proses penerapan algoritma hingga menghasilkan solusi. Solusi yang dimaksud adalah suatu program yang merupakan implementasi dari algoritma yang disusun. Bagian program. Suatu program pada dasarnya terdiri dari 3 bagian. Input bisa ada, bisa tidak. Proses dan output, minimal ada 1 output. Langkah pembuatan program. Mendefinisikan masalah. Ini merupakan langkah pertama yang sering dilupakan orang. Menurut hukum Murphy oleh Henry Legard, semakin cepat menulis program akan semakin lama kita dapat menyelesaikannya. Hal tersebut berlaku untuk permasalahan yang kompleks. Tentukan masalahnya apa saja yang harus dipecahkan dengan menggunakan komputer dan apa inputan serta outputannya. Menemukan solusi. Setelah masalah didefinisikan, maka langkah berikutnya adalah menentukan solusi. Jika masalah terlalu kompleks, maka ada baiknya masalah tersebut dipecah menjadi modul-modul kecil agar lebih mudah diselesaikan. Contohnya masalah inverse matrix. Maka kita dapat membagi menjadi beberapa modul. Meminta masukan berupa matriks bujur sangkar, mencari inverse matrix, dan menampilkan hasil kepada pengguna. Dengan penggunaan modul tersebut, program utama akan menjadi lebih singkat dan mudah terlihat. Langkah pembuatan program. Memilih algoritma. Pilihlah algoritma yang benar-benar sesuai dan efisien untuk permasalahan tersebut. Menulis program. Pilihlah bahasa yang mudah dipelajari, mudah digunakan, dan lebih baik lagi jika sudah dikuasai. Memiliki tingkat kompatibilitas tinggi dengan perangkat keras dan platform lainnya. Langkah pembuatan program. Menguji program. Setelah program jadi, silakan uji program tersebut dengan segala macam kemungkinan yang ada, termasuk error handlingnya, sehingga program tersebut akan benar-benar handal dan layak digunakan. Menulis dokumentasi. Menulis dokumentasi sangat penting agar pada suatu saat kita akan melakukan perubahan atau membaca source code yang sudah kita tulis dapat kita ingat-ingat.
lagi dan kita akan mudah membacanya. Caranya adalah dengan menuliskan komentar-komentar kecil tentang apa maksud kode tersebut, untuk apa, variabel apa saja yang digunakan, untuk apa, dan parameter-parameter yang ada pada suatu prosedur dan fungsi. Langkah pembuatan program. Merawat program. Program yang sudah jadi perlu dirawat untuk mencegah munculnya bug atau bug yang sebelumnya tidak terdeteksi. Atau mungkin juga pengguna membutuhkan fasilitas baru yang dulu tidak ada. Sekian dari saya, mungkin ada yang bertanya. Kalau dari saya belum ada pertanyaan. Belum, Pak. Kalau belum ada, Materinya bisa di-share di grup ya, Pak ya? sudah pertemuan kali ini saya akhiri. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wabarakatuh. Full senyum Mas.